Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan mengenai ahwalu bina'il mudhari. Jadi bentuk mabni mudhari. Karena sebelumnya kita juga sudah mempelajari ragam bentuk amr, ya, ragam bentuk mabni amr, sebagaimana juga ragam bentuk mabninya fi'il madhi. Nah, maka tentunya mau tidak mau kita harus juga membahas mengenai ahwalu bina'il mudhari, ragam bentuk mabni fi'il mudhari. Untuk mempermudah, di sini ada beberapa contoh yang sudah ada di layar masing-masing. Contoh yang pertama, la'astami'anna nasihata. Sungguh saya mendengar nasihat. Sungguh saya akan menyimak nasihat. Contoh yang kedua, la yadhabanna al-ghilmanu. Sungguh dua orang pemuda itu pergi. Sungguh dua orang pemuda itu berangkat. Gitu ya. Yang contoh yang ketiga, ala tastarihan ya Sa'id. Ala tastarihan ya Sa'id. Bukankah kamu atau bukankah kamu wahai Sa'id mau istirahat? Bukankah kamu Sa'id mau istirahat? Jadi di sini taukidnya ringan, ya. Yang keempat, ala tarhaman. Ala tarhaman hadzal miskina. Ala tarhaman hadzal miskina. Ingatlah, Anda seharusnya menyayangi yang miskin ini. Ingatlah, Anda seharusnya menyayangi yang miskin ini. Contoh yang kelima, atau libatu yastami'anan nasihata. Atau libatu yastami'anan nasihata. Para santriwati atau para siswi mendengar nasihat. Para siswi mereka menyimak nasihat. Contoh yang keenam, an-nisa'u yadhhabna. Wanita mereka pergi. Wanita yadhhabna, ya, pergi atau berangkat. Contoh yang ketujuh, ala tastarihna ya fatayatu. Ala tastarihna ya fatayatu. Ingatlah, wahai para pemudi, wahai para gadis, Anda istirahatlah, gitu ya. Anda istirahatlah. Ini kurang ya-nya. Lalu yang kedelapan, ala tarhamna hadzal miskin. Ingatlah, sayangi oleh Anda,
para wanita yang miskin ini. Mungkin ini contohnya agak aneh juga ya, tapi nanti akan nyambung dengan yang dibicarakan. Karena di sini rata-rata semuanya adalah fi'il mudhari. Jadi fi'il mudhari'nya di sini ada dua tipe di sini ya, yaitu tipe yang mutasil, tipe yang nyambung dengan taukid, ada yang nyambung dengan nun niswah. Nah, bagaimana nanti menyikapi fi'il mudhari yang seperti ini? Nah, itu nanti akan membentuk kesimpulan mengenai ragam dari mabni'nya fi'il mudhari. Kan kalau di awal kita berkesimpulan bahwa yang namanya fi'il mudhari itu kan mu'rab ya. Nah, tapi kan di awal juga sudah dikasih aba-aba bahwa fi'il mudhari betul dia itu masuk kategori mu'rab sebagian besarnya. Tetapi nanti kalau dia tersambung dengan sesuatu ujungnya, dengan huruf tertentu, dengan kata tertentu ujungnya, nah itu nanti maka dia berubah menjadi mabni. Nah karena itu kalau di sini kita perhatikan al-bahsu bita'amuli fil af'alil mudhari'ati fil amsilatil arba'atil ula. Kalau kita cermati gitu ya, jadi dengan mencermati pada fi'il mudhari di contoh atau di 4 contoh yang paling awal, yaitu la'as tami'anna, terus ada layadhabanna, terus juga ada tastarihan sama tarham ya, taroh ya. Yang nomor 4 itu ala tarhaman. Nah itu. Nah kalau kita perhatikan 4 contoh fi'il mudhari yang awal, najidu kullan minha mutassolan binuni taukidi. Jadi najidu kullan minha mutassolan binuni taukidi. 4 contoh tadi, nomor 1 sampai 4. Nah, semuanya itu jelas sekali nyambung dengan nun taukid. Nun taukid. Nah, yang taukid itu yang ini maksudnya la'astami'anna. Ya. Layadhabanna. Ah, nun taukid. Atau yastami'ana. Oh, afan, mana itu? Yang ini. Yang ketiga. Tastarihan sama tarhaman. Ini 1 sampai 4 ini fi'il mudhari'nya nyambung dengan taukid. Ghairu anna hadihin nuna musaddadah au sakilah fil fi'laini al awalain wa khafifah fil fi'laini al akhiraini. Namun nun taukid ini pada 2 fi'il yang awal dia musyaddadah atau sakilah. Nun taukidnya sakilah, nun taukid yang impresinya berat. Pada 2 fi'il yang nomor 1 2 maksudnya. Sedangkan yang nomor 3 4 khafifah katanya. Nun taukidnya itu sifatnya khafifah, ringan. Taukidnya ringan. Pada 2 fi'il yang terakhir yaitu 3 dan 4. Wa idza ta'amalna hadil af'ala wahidan. Nah, kalau kita cermati fi'il-fi'il tersebut satu persatu, wajadnaha jami'an maftuhatal awakhiri. Nah, maka kita perhatikan di situ gitu ya. Kalau kita perhatikan tadi la'astami'anna atau layadhabanna atau tastarihan atau tarhaman. Nah,
Kita perhatikan di situ ujung dari fiil mudhari tersebut semuanya difatahkan. Semuanya difatahkan ya, itu sangat kelihatan jelas sekali. Walau annana adkhalna hafi tarakibi ukhra laqaita awakhiraha maftuhatan aidan walam tataghayyar bi taghayyuri tarakib. Seandainya fiil-fiil yang tadi itu kita simpan di dalam susunan kalimat yang lain, nah maka dia itu bakal tetap saja akhirnya itu fathah, tidak terpengaruh dengan perubahan susunan kalimat. La yadhabanna sama al-astami'anna itu kalau ditempatkan di depan, di tengah, di belakang sama aja itu dia. Pasti ujungnya difatahkan. Ujungnya difatahkannya itu maksudnya bukan nunnya ya, tapi yang akhir huruf mudhari'nya. La astami'anna berarti ain, la yadhabanna berarti ba. Nah itu maksudnya. Jadi ditempatkan dimanapun pada posisi kalimat depan belakang ya dia pasti sama aja. Maftuhah, dia selalu di fathah, senantiasa fathah. Wala hadza takunu mabniyah. Wala hadza takunu mabniyatun alal fathi. Karena itulah disebut dengan mabni, ya, mabni dengan fathah. Dengan demikian yang model kayak begitu tuh mabni dengan fathah disebutnya. Wa min dzalika na'lam anal mudhari'a yubna alal fathi. Ini tasolabin taukidi sakila au khafifah. Karena itu kita mengetahui, karena itu kita jadi paham bahwa fi'il mudhari itu dia dimabnikan dengan fathah. Fi'il mudhari itu mabni dengan fathah dengan syarat kalau dia tersambung dengan nun taukid. Jadi kalau fi'il mudhari itu ujungnya tersambung dengan nun taukid, baik sakilah maupun khafifah, maka dia ini di fathah, mabni alal fathi. Wa idza ta'amalna hadil af'ala nafsuha fil amsilatil arba'ati saniyati wa idza ta'amalna kalau kita cermati hadil af'ala fi'il-fi'il tersebut nafsuha fil amsilatil arba'ati saniyati pada 4 contoh selanjutnya, pada 4 contoh yang kedua, wajadna kullan minha mutassalan binunin niswati. Nah, kita temukan setiap fi'il mudhari tersebut itu nempel atau disambung dengan nun niswah. Misalnya di sini yastami'na. Ini itu disebutnya nun niswah. Nun niswah yang menandakan jamak dari domir tolibat. Nah, jadi karena ini tolibat, maka ininya pun menyesuaikan di dalamnya. Ya, di dalamnya ada kata ganti yang merujuk kepada at-tolibat. Dan semuanya sama ke bawah juga. Jadi nyambung dengan nun niswah. Wa wajadna akhira kulli minha sakinan. Nah, kita pun menemukan akhir setiap fi'il mudhari yang tersambung dengan nun niswah tersebut itu sebelum kena nun niswah dia di sukun. Coba kita perhatikan. Atau libatu yastami'na, betul, sukun. Anisa'u yadhabna, sukun.
Sebelum nun mati ini sukun. Ala tastarihna juga sukun. Ala tarhamna juga sukun. Ternyata betul. Jadi setiap fi'il mudhari yang nyambung, yang ujungnya itu ada nun niswah, maka akhir setiap fi'il mudhari tersebut pasti kita dapati sukun. Walau annana adkhalna ha wa hiya mutassalah. Wa hiya mutassalatun bi hadin nuni fi taraqib ukhra laqaita awakhiraha sakinatun la tataghayyaru bi taghayyuri taraqib. Seandainya kita tempatkan fi'il mudhari yang nyambung dengan nun niswah ini pada beragam susunan kalimat yang lain. Maksudnya misalnya kita tempatkan di depan, di tengah, di belakang kalimat. Nah, sama juga. Kita pasti menemukan ujungnya nggak pengaruh, gitu ya. Ujungnya pasti selalu di sukun, tidak terpengaruh oleh perubahan susunan kalimat. Wa bidzalika takunu mabniyatun ala sukun. Karena itu yang semodel begini mabni dengan sukun. Wa min hadza na'lamu annal fi'lal mudhari'a yubna ala sukuni mata kana mutassalan bi nunin niswati. Dengan demikian kita jadi tahu fi'il mudhari itu dimabnikan dengan sukun ketika tersambung dengan nun niswah. Jadi fi'il mudhari kalau dia nyambung atau kalau ujungnya itu ada nun niswah, nun yang menyatakan jamak wanita tadi itu, nah maka mabninya itu dengan sukun. Terakhir, di dalam penjelasannya disebutkan walaysa lil fi'lil mudhari'i halun yubna fiha ghairu hataini al halataini. Walaysa lil fi'lil mudhari' halun yubna fiha ghairu hataini al halataini wa fi ma'ada dzalika yakunu mu'raban. Di sini disebutkan walaysa lil fi'lil mudhari', fi'il mudhari' tidak ada halun. Fi'il mudhari' tidak ada bentuk yubna fiha ghairi hataini al halataini. Jadi fi'il mudhari' itu tidak memiliki bentuk mabni selain dari dua tipe di atas. Apa dua tipe di atas itu? Nyambung dengan nun taukid atau nyambung dengan nun niswah. Jadi kalau fi'il mudhari' itu mabninya itu hanya kalau ketemu dengan nun taukid dan nun niswah gitu. Jadi fi'il mudhari tidak punya bentuk mabni yang lain kecuali yang tadi dua disebutkan di atas itu. Nah, sedangkan selainnya selain dari dua bentuk tadi itu, maka fi'il mudhari itu menjadi mu'roban, yaitu harokat bunyi berubah sesuai posisinya di dalam kalimat. Kaidahnya menyatakan yubnal fi'lul mudhari'u alal fathi. Ini tasolat bihi nunut taukidi wa yubna ala sukuni. Ini tasolat bihi nunun niswati wa yu'rabu fi ma'ada dzalika. Fi'il mudhari mabni dengan fathah kalau nyambung dengan nun taukid. Fi'il mudhari juga mabni dengan sukun kalau nyambung dengan nun niswah. Selain itu, maka fi'il mudhari itu mu'rob. Itu rumusnya. Yubnal fi'lul mudhari'u alal fathi. Fi'il mudhari mabni dengan fathah. Ini tasolat bihi nun taukidi. Kalau ujung dari fi'il mudhari itu ditempeli nun taukid. Wa yubna ala sukuni, dan fi'il mudhari itu
mabni dengan sukun, ini tasolat bihi nunun niswati. Kalau ujung fi'il mudhari itu nempel dengan nun niswah. Wa yu'rabu fi ma'adadalika. Selain dari dua kondisi tadi, selain dari dua kondisi mabni tadi, maka fi'il mudhari itu mu'rab hukumnya. Baik. Itu penjelasan mengenai ahwalu bina'il mudhari.